Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amai Sarah, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pasir. Pada kesempatan ini akan menyajikan modul tentang 3.1A9 koneksi antar materi. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang diambil. Pandangan Ki Hajar Dewantoro tentang Pratap Triloka yang terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Filosofi Pratap Triloka Ing Madya Mangun Karso memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantoro berpandangan bahwa seorang guru harus memberikan keteladanan atau contoh yang baik dalam pengambilan keputusan. Filosofi Ing Madya Mangun Karso berarti seorang guru harus mampu membangun motivasi, semangat dengan kemauan dan usaha keras, sehingga guru mampu membantu murid-murid, rekan sejawat atau sekolah dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan secara sendiri. Filosofi Tuturi Handayani berarti seorang guru sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Tuturi Handayani. Seorang guru dengan kewibawaan yang dimilikinya mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh yang baik kepada murid-murid dan rekan-rekan sejawat. Seorang guru harus mampu memberikan kebebasan kepada murid-muridnya mengambil langkah dan keputusan sesuai dengan pemikiran sendiri. Peran yang harus dilakukan guru hanyalah memberikan dorongan atau bimbingan supaya murid-murid tetap berada di jalur yang benar. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap guru seharusnya memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang diyakini tersebut akan membimbing dan mendorong guru untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang harus dipegang teguh di saat kita berada dalam situasi dilema etika atau bujukan moral yang menuntut kemampuan kita dalam mengambil keputusan, berpikir secara cermat, dan seksama dalam mengambil keputusan secara tepat dan benar. Keputusan yang diambil merupakan hasil dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai tersebut akan mengarahkan kita ke arah yang positif dalam mengambil keputusan yang berdampak dan berpihak pada murid dan lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini serta berdampak dan berpihak pada murid merupakan manifestasi dari implementasi kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan. Secara berkesadaran penuh, kemampuan berpikir lambat sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam proses tersebut. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Proses coaching merupakan proses mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Dalam pendampingan coaching, guru harus berpegang pada prinsip arti, apresiasi, rencana, tulus, inquiry. Ketika melakukan pendampingan kepada murid dalam proses coaching, seorang coach memposisikan coachee sebagai mitra dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan, memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan. Dengan langkah tirta, tujuan, identitas,
rencana aksi, dan tanggung jawab, kita dapat mengidentifikasikan masalah apa yang sebenarnya, menggali potensi, dan membuat pemecahan masalah secara mandiri. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai cara pengambilan keputusan yang baik. Tirta dikembangkan dari model GROW. GROW adalah akronim dari Goal, Reality, Option, dan Will. Goal atau tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Reality atau hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Option atau pilihan. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Will atau keinginan untuk maju. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Tirta akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping, praktik, dan fasilitator telah membantu saya berlatih dalam membuat keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah keputusan diambil sudah mengacu pada kepentingan murid, memenuhi nilai-nilai kebajikan universal, dan tanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Seorang guru harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya melalui penguasaan serangkaian keterampilan agar dapat bertahan dalam masalah dan mampu memecahkannya, sehingga mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Dengan demikian, guru memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mampu mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Bagi guru, sangat penting memahami dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional bagi dirinya, terutama dalam proses pembelajaran. Karena dengan menerapkan kompetensi tersebut, guru dapat memahami bahwa pengetahuan itu bersifat konstruktif. Artinya, semua proses pembelajaran bersifat saling berhubungan. Emosi menarik perhatian dan perhatian mendorong terjadinya proses pembelajaran. Kompetensi sosial emosional memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal untuk dapat menjadi sukses. Untuk itu, guru perlu menggabungkan itu semua dalam proses pembelajaran dan membuat keputusan sehingga mampu menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dari pengalaman kita sebagai pendidik, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Bujukan moral adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Dilema etika adalah ketika seseorang harus memilih antara dua opsi, di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam mengambil keputusan, pendidik harus memperhatikan dasar pengambilan keputusan yang meliputi atas berpihak pada anak, nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Pendidik harus mampu membuat solusi tepat dalam setiap permasalahan dan mampu membedakan antara permasalahan yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus
apakah itu dilema etika atau bujukan moral, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nilai-nilai yang diyakininya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan. Dalam kasus yang menyangkut dilema etika, nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan selalu bertentangan, dan keputusan yang diambil antara benar dan benar. Begitu pula kasus yang termasuk bujukan moral. Ada pula nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya ketika mengambil keputusan antara benar dan salah. Nilai-nilai tersebut akan mendorong pendidik untuk menentukan keputusan yang tepat, benar, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, terutama murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada anak, dan bertanggung jawab. Keputusan yang diambil harus mengacu pada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, rasa keadilan lawan rasa kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu juga mengacu pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Pengambilan keputusan juga mengacu pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdiri atas mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat, dengan memilih dan memahami prinsip-prinsip untuk membuat keputusan, dapat menerapkan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema pengambilan keputusan, serta mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam proses tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dan akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya biasanya terkait komitmen yang harus dibangun dalam diri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, karena masih dipengaruhi oleh budaya lama dalam mengambil keputusan, tanpa menelaah kasus yang dihadapi, dan menginginkan permasalahan yang dihadapi segera selesai dan tidak membebani sekolah dan tanggung jawabnya selaku pendidik. Masalah perubahan paradigma juga turut menyertai dalam proses pengambilan keputusan. Akar permasalahannya umumnya disebabkan oleh 1. Adanya sistem yang seringkali memaksa guru untuk menentukan pilihan yang kurang tepat dan tidak berpihak pada murid. Selain itu, adanya tuntutan dari atasan atau pejabat di atasnya, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. 2. Kurang mendalami nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Yang ketiga, kurang memahami mengenai paradigma yang terjadi pada situasi dilema. Keempat, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama yang disepakati. Terakhir, keputusan yang diambil kadangkala kurang mempertimbangkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang baik dan melibatkan warga sekolah, sehingga muncul kendala dalam pelaksanaannya. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Seorang pendidik dalam menerapkan sistem Among atau Tutur Handayani akan mengikuti, mendampingi perkembangan murid dengan penuh atau holistik, berdasarkan cinta kasih, tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Guru sejatinya bebas dari segala ikatan atau belenggu untuk menguasai dan memaksa murid. Kaitannya dengan pengambilan keputusan, maka harus berpihak pada murid, menyadari bahwa murid itu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti potensi, minat, bakat, kebutuhan, dan lingkungan yang berbeda.
Untuk itu, kita selaku pendidik dalam membuat keputusan harus berpihak dan berdampak pada murid dengan memperhatikan karakteristik murid. Dalam pengajaran di kelas, guru harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dengan serangkaian metode, strategi, media dan sumber belajar yang beragam yang mengakomodir kebutuhan, potensi murid selaras dengan kodratnya, sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tuntunan dari guru selaku among. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Keputusan-keputusan yang diambil sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Peran seorang pendidik di sini selaku pemimpin pembelajaran adalah menjadi teladan bagi murid-murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui keputusan yang diambil berdampak dan berpihak pada murid. Untuk itu, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang diambil. Melalui visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dengan didasari pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab dengan mengacu pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga dipastikan murid-murid akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif, dan memegang teguh nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan yang menentukan masa depan mereka. Harapannya di masa yang akan datang, mereka akan menjadi pribadi yang tangguh, berkesadaran penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil seorang guru haruslah melalui pertimbangan yang matang, akurat, di mana perlu memperhatikan karakteristik, potensi, minat, dan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Seorang guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran selaras dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro pada filosofi Pratap Triloka melalui sistem among, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Pengambilan keputusan haruslah berpihak pada murid dan memandangnya sebagai individu yang merdeka, yang memiliki berbagai potensi, minat, bakat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu coaching. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial emosional. Yang pertama, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Yang kedua, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Yang terakhir yaitu budaya positif. Pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada visi dan misi sekolah yang dirumuskan melalui alur bangsa, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada anak dan bertanggung jawab. Keputusan yang diambil haruslah mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.